Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini masih berkaitan dengan fikih, yaitu menutup aurat. Hadirin jamaah sekalian, setelah membersihkan diri dari berbagai kotoran baik lahir maupun batin, maka persiapan berikutnya adalah menutup aurat atau sesuatu yang tidak layak untuk diperlihatkan. Dalam pandangan fikih, aurat yang harus ditutup ketika seseorang mengerjakan sholat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai ke lutut, sedangkan aurat perempuan relatif lebih banyak, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Seluruh anggota badan wanita dari atas sampai bawah adalah aurat. Menutup aurat dalam sholat sesuai ketentuan fikih merupakan syarat sahnya sholat. Maka seseorang yang memenuhi syarat sahnya sholat, di antara syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat, secara fikih sholatnya sah. Namun untuk mencapai tingkat makbul atau diterima tidak hanya ditentukan oleh aturan fikih. Oleh karenanya, bagi seseorang musolli atau orang yang sholat, ada tuntutan lain selain memenuhi ketentuan fikih agar sholatnya mencapai tingkatan makbul. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana untuk mencapai tingkat makbul? Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengamalan ritual-ritual tertentu baru dianggap benar dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kemakmuran dan kemaslahatan di muka bumi diperjuangkan. Untuk itulah setiap ajaran ritual yang diturunkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berpengaruh pada perilaku sosial manusia. Kemakmuran dan kemaslahatan alam semesta menjadi tanggung jawab hamba yang telah dengan sadar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sederhananya adalah manusia harus soleh kepada Allah, soleh kepada sesama, dan soleh kepada alam. Dengan ini insya Allah maka tingkatan makbul akan diperoleh. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya menutup aurat secara batiniah. Kalau tadi secara fisik, sekarang secara batin, merujuk pada upaya menjaga kesucian jiwa dan perilaku yang merupakan penyempurna dari menutup aurat secara lahir atau fisik. Jika aurat lahiriah adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dengan pakaian, maka aurat batiniah adalah pakaian takwa, libasut takwa, yang melindungi kehormatan seseorang dari penyakit hati dan perbuatan tercela. Perintah menutup aurat memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan diri untuk tidak membuka dan bangga dengan keburukan atau dosa. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menutup aib, kekurangan yang ada pada diri, keburukan yang ada pada diri,
Perintah menutup aurat berfungsi sebagai upaya penyadaran diri agar lebih peka terhadap aib atau kekurangan diri. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Pelajaran berharga dari perintah menutup aurat adalah munculnya kesadaran terhadap arti penting merahasiakan aib atau kekurangan diri. Setelah menyadari hal ini, seseorang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga aib dirinya serta tidak juga menyebarluaskan aib orang lain. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam dengan keras orang yang tidak bisa menjaga atau menutupi aib orang lain. Dalam pandangan Islam, orang yang demikian tidak lagi punya harga diri. Bahkan jika dibandingkan dengan segenggam debu sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang senang membuka aib sesamanya dengan sebutan supra kanibal. Kebiasaan kanibal adalah memakan jenisnya sendiri yang masih dalam keadaan segar. Orang yang suka membuka aib sesamanya diibaratkan Al-Quran seperti orang yang memakan bangkai saudaranya, padahal ia jijik dengannya. Tentu saja peringatan demikian setingkat lebih parah dibandingkan dengan perilaku kanibal. Hadirin jamaah sekalian, selain memberikan kecaman terhadap mereka yang suka membuka aib sesama, Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap mereka yang mampu menjaga dan menutup rahasia atau aib orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Oman satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah." Siapa saja yang mau menutup aib saudara muslimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal lain berkaitan dengan menutup aurat secara batiniah adalah menghiasi diri dengan rasa malu, haya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang enggan melakukan maksiat meskipun tidak dilihat manusia. Kemudian mampu mengendalikan pandangan, ghaddul basar, dan penjagaan hati dari niat buruk, rasa iri, dengki, dan kesombongan. Secara ringkas, menutup aurat lahiriah tanpa menutup aurat batiniah ibarat memiliki wadah yang bagus namun isinya kotor. Maka dari itu keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Hadirin jamaah sekalian, semoga Ramadan ini membentuk diri agar mampu menjaga aib diri sendiri maupun orang lain, serta menjadikan pakaian takwa, libasut takwa sebagai hiasan diri. Demikianlah kultum pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.